sore, Prof. Herman. Selamat sore, dokter. Oke, aduh, ada bisa pasang itu ya backgroundnya nih. Kedengeran ya? Terdengar, dokter. Prof, Kedengeran ya? kedengaran, Prof. Maaf nih nggak bisa pakai background ini. Tidak apa-apa, Prof. Ya. Sore, Dokter Ali. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dr. Grace. Apa kabar, Dok? Sehat-sehat, Dok? Baik, baik. Udah pedal hari ini. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di acara ASHOGI Series 225. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI sebagai wadah diskusi kasus-kasus permasalahan di bidang onkologi ginekologi. Perkenalkan, saya Dr. Mahida sebagai MC sore hari ini. Dan dalam 1 jam ke depan kita akan membahas tentang tata laksana hiperplasia endometrium, membedakan lesi jinak, atipikal, dan prakanker yang langsung dari ahlinya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Profesor, Dokter, konsultan, dan dokter spesialis OBGYN yang telah meluangkan waktunya secara rutin setiap hari Rabu untuk mengikuti acara ASHOGI. Baik, sudah hadir narasumber dan moderator yang siap untuk membagikan ilmunya. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Narasumber pertama dengan Dr. Trisia Dewi Anggraini, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Selamat sore, Dr. Trisia. Baik, selanjutnya narasumber kedua dengan Dr. Christian Homenta, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi RSUD Tabelo Halmahera Utara. Selamat sore, Dr. Christian. Selamat sore, Dokter Mahida. Sore. Sore. Dan yang akan mengatur jalannya acara sebagai moderator kita sore hari ini dengan Profesor Dr. Herman Susanto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Selamat sore, Prof. Herman. Selamat sore, Dokter Mahida. Baik, sebelum beranjak ke acara ini, Hari ini sudah masuk ke edisi 225. Rasanya makin lama Asogi dapat menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sejawat-sejawat sekalian terhadap kasus-kasus yang pada hari ini topik yang dibicarakan cukup menarik, yaitu tentang tata laksana hiperplasia endometrium. Bagaimana membedakan lesi Cina, atipik, dan prakanker, ya, konsep AIN. Atas kehadiran dan sumbangsi dari narasumber Dr. Trisia Anggi Dewi dari Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo, ya, dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga narasumber kedua Dr. Christian dari
konsultan onkologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, ya, Halmahera. Juga akan dipandu oleh moderator dari Bandung, ya, dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai, mari kita ikutin Asogi pada kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua, terutama buat pasien-pasien kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali Budi atas sambutan sekaligus pembuka acara sore hari ini. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau menulis pertanyaan di fitur Q&A yang telah disediakan. Baik, tidak terlalu lama, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi. Kepada moderator Profesor Dr. Herman Susanto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, waktu dan tempat dipersilahkan. Mahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita para sahabat sejawat di dalam acara rutin kita Ashogi, apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Pada minggu yang lalu kita telah mendapat pencerahan tentang kanker atau karsinoma endometrium yang Prof, sebagian izin, Prof, itu backgroundnya tidak kelihatan ya, menutup wajah Prof ya, izin. ya tadi saya yang tahu dikit, maaf nih. Atau di anu dulu aja. Nggak kenal nanti sama Prof Herman. Ya nanti sambil saya ketik ya. Mohon maaf nih, ada gangguan teknis. Jadi minggu lalu kita telah bicara tentang karsinoma endometrium. Sebagian dari itu berasal dari prekursornya yaitu hiperplasia endometrium. Di negara barat, negara maju, kanker endometrium merupakan kanker ginekologi yang paling banyak ditemui terkait dengan banyak faktor risiko. Sejalan dengan itu, maka kita juga bisa mengharapkan bahwa perubahan gaya hidup di Indonesia juga akan mengikuti pola penyakit kanker ginekologi tersebut. Dan kita bisa berharap bahwa kasus-kasus hiperplasia endometrium juga mungkin akan bertambah di negara kita, ya. Jadi hiperplasia endometrium tadi sudah singgung oleh Dr. Ali Budi Harsono, itu adalah suatu entitas histologi, entitas histopatologi. Jadi kita perlu memperoleh contoh jaringan untuk sampai ke diagnosis dan selanjutnya penata laksanaannya. Apakah semua kasus itu perlu dioperasi? Nanti akan kita dengarkan paparan dari para narasumber. Yang pertama adalah dari Dr. Trisya Dewi Anggraini, gynecologist dari FKUI yang sekarang juga bekerja di tempat yang sama. Mungkin belum banyak yang mengenal nama ini, oleh karena lebih banyak yang akrab dengan panggilannya. Dr. Anggi, selamat sore. Assalamualaikum Prof. Selamat Selamat sore sore. Dr. Ya, Alipti, Prof. Herman. eh, Mungkin Dr. Christian dulu kali ya Prof. Beliau akan ya, bicara yang tentang kedua narasumber kita adalah Dr. Christian Homenta, lulusan dari FK Unpad. Mungkin sekarang sudah hampir petang ya, Dr. Christian ya. Ah, iya benar Prof, sudah mau jam 6 di sini Prof. Ya, beliau akan memaparkan tentang hiperplasia endometrium ini dan beliau bekerja di Halmahera Utara. Silakan Dr. Christian. Oh, ya, baik. Izin Dokter Anggi, saya mulai dulu dok. Silakan Dr. Christian. Ya, izin dokter. Izin Prof, apa slide saya sudah terlihat Prof? Ya, jelas. Oke, baik, selamat sore Profesor, guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian. Izin untuk mempresentasikan bagian pertama mengenai tata laksana hiperplasia endometrium tanpa atypia, dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh guru saya di bagian kedua, Dr. Anggi, pada hiperplasia endometrium dengan ATP. Hiperplasia endometrium sendiri adalah suatu proliferasi yang berlebihan
dan irregular dari kelenjar endometrium. Dengan ciri khasnya itu ada proporsi kelenjarnya lebih banyak dibandingkan stromanya sendiri. Diasosiasikan dengan penyebab utama yaitu paparan estrogen yang berlebih tanpa oposisi dari progesteron. Di sini ada ilustrasi kita dapat lihat bahwa pada keadaan normal uh, jumlah dari kelenjar dan stroma itu berimbang, namun pada kondisi hiperplasi karena terjadi proliferasi yang berlebih dan irregular sehingga kelenjar menjadi sembab dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan stromanya. Untuk kepentingan klinisnya diasosiasikan dengan AUB itu sendiri, khususnya pada lesi atipik karena merupakan suatu lesi prakanker dari keganasan endometrium. Patofisiologi utama tergantung dari faktor resikonya yang berhubungan dengan hormonal mekanisme dan pada akhirnya akan terjadi perubahan di endometrium seperti contohnya pada obesitas karena tingginya angka jaringan adiposanya sehingga terjadi aromatisasi dari androgen berubah menjadi estrogen. Pada kondisi PCOS yang sekarang kita kenal dengan PMOS ya, terjadi anovulasi kronis sehingga korpus luteum sendiri tidak memproduksi progesteron sebagai posisi dari estrogen. Pada kondisi perimenopause, seperti kita ketahui bersama bahwa terjadi penurunan level progesteron secara fisiologis dan pada penggunaan hormonal HRT seperti penggunaan estrogen dan penggunaan tamoxifen pada breast cancer itu sendiri, kita ketahui bahwa terjadi paparan estrogen yang berlebih pada endometrium. Ujungnya yaitu terjadi perubahan di endometrium, yaitu terjadi proliferasi yang berlebihan, sehingga proporsi kelenjarnya lebih banyak dibandingkan stroma, dan secara histologi akan terjadi perubahan menjadi suatu hiperplasi. Di sini juga ada ilustrasi bagaimana suatu normal endometrium jika tidak ditata laksana dengan baik akan berkembang menjadi suatu lesi atipikal, kemudian menjadi non-atipikal, menjadi atipikal, dan bisa menjadi suatu keganasan dalam bentuk karsinoma. Beberapa faktor risiko lainnya seperti faktor individu, usia lanjut, riwayat keluarga, faktor genetik, fase reproduksi seperti menopause, early menarche, late menopause, perimenopause, nulliparity, infertility, comorbid juga seperti kondisi obesitas, diabetes, dan iatrogenik seperti penggunaan tamoxifen. Dari berbagai macam faktor risiko ini kita dapat simpulkan bahwa penyebab utama yaitu paparan estrogen yang berlebih ke endometrium tanpa oposisi dari progesteron. Untuk epidemiologi sendiri, kondisi ini umum kita jumpai di kelainan ginekologi di praktek sehari-hari, khususnya pada pasien perimenopause dan tahun-tahun awal dari postmenopausal. Insidensnya meningkat di high income country diperkirakan 133 kasus per 100.000 wanita per tahun. Pada endometrial sampling memang masih didapatkan terbanyak pada lesi non-atipis sekitar 10-20% pada endometrial sampling dan lesi ATP pada 1-2% kasus. Di negara maju meningkat khususnya karena terjadi tingginya angka obesitas dan penundaan kehamilan dan tentunya disertai penurunan fertilitas. Namun di negara dengan low dan middle income, permasalahan utamanya yaitu terlambatnya diagnostik dan tata laksananya. Secara historikal, kita lihat WHO tahun 94 dan 2003 masih menggunakan klasifikasi 4 kategori, yaitu simple dan kompleks tanpa atypia dan simple dan kompleks dengan atypia. Namun pada 2014 dan edisi terakhir dari WHO 2020 edisi kelima, kita sudah melihat WHO telah merevisi menjadi 2 kategori, yaitu hiperplasia tanpa atypia dan hiperplasia dengan atypia. Namun kategori dari AIM sejak tahun 2000 telah memakai 2 kategori, yaitu endometrial hiperplasi dan endometrial intraepithelial neoplasi. Konsistensi diagnosisnya kita jumpai lebih besar pada 2 kategori karena mengurangi subjektivitas patolog dalam menilai lesi atipik dan non-atipik. Dan seperti kita ketahui bahwa faktor prediktor utama adalah ada atau tidaknya atipik, bukan dari struktur arsitektur, simpel dan kompleks. Genetik profile di hiperplasia tanpa atipik, kita lihat sama, tidak ada karakteristik yang spesifik. Namun pada lesi atipikal, kita dapat melihat adanya
perubahan genetik yang spesifik, yaitu adanya microsatellite instability, adanya inaktivasi dari PAX2, mutasi dari PTEN, terus PIK3CA, CTNB1, dan ARID1A. Pada perubahan histologi sendiri, pada hiperplasia tanpa atipia, memang terjadi proliferasi, namun masih dapat dijumpai stroma dalam jumlah yang normal. Inti sel tidak membesar dan kromatin masih halus. Berbeda pada kasus atipia, di mana proliferasinya berlebih sehingga jumlah stroma menjadi hilang. Uh, Terjadi pembesaran nukleus, inti sel membesar, dan kromatin menjadi kasar. Bagaimana kita mengevaluasi dari endometrial hiperplasi? Kembali kita mengingat bahwa jangan lupa untuk melakukan anamnesa secara terstruktur, anamnesa ginekologis, melakukan pemeriksaan umum lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan yang terpenting melakukan pemeriksaan ginekologi, jangan sampai kita lewatkan dari inspeksi, inspekulo, rektal vaginal tusseh. Kemudian untuk menunjang diagnosis dapat kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, imaging, dan pemeriksaan laboratorium. Beberapa panduan untuk mengevaluasi endometrial hiperplasi seperti panduan dari ECOG, Transcog, SOGC. Namun yang lazim kita jumpai dalam praktek sehari-hari kita gunakan Vigo, terbagi dari Vigo Sistem 1 dan Vigo Sistem 2. Vigo Sistem 1 ini dia mengarahkan kita untuk dapat melakukan anamnesa secara sistematis mengenai siklus haid, yaitu kita nilai frekuensi, durasi, regularitasnya, dan volume, jumlah volume haidnya. Ada atau tidaknya intermenstrual bleeding dan unscheduled bleeding. Sedangkan Vigo System 2 menuntun kita untuk menilai diagnosis dan membedakan diferensial diagnosis. Terbagi dari dua kategori, yaitu palm coin. Mungkin hari-hari kita sering menggunakan di praktek. Palm itu adalah kelainan organik, sedangkan coin adalah kelainan non-organik. Kedua sistem ini dapat dihubungkan dengan pathway, di mana malignansi dan hiperplasi itu berada pada kategori kelainan organik pada kategori M, dan didapatkan melalui imaging dan dilanjutkan dengan histopatologi. Bagaimana kita menilai endometrium? Berikut adalah konsensus dari ISWOG pada 2026. Bagi pemilihan utama adalah dengan transvaginal ultrasound. Jika didapatkan penebalan yang diffuse, dapat dilanjutkan dengan office sampling, misalkan dengan PIPL atau DNC. Kemudian jika didapatkan vokal lesi atau lesi terlokalisir dari hiperplasi, sebaiknya dilanjutkan dengan histeroskopi. Baik transvaginal ultrasound, histeroskopi maupun MRI mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang sama baiknya dalam menilai penebalan endometrium. Namun, transvaginal digunakan sebagai first line test karena selain dapat mengevaluasi dari endometrium, kita dapat melihat morfologi umum dari uterus dan adneksa. Histeroskopi dan MRI, histeroskopi digunakan untuk lebih baik dinilai lebih bagus untuk menilai lesi vokal, sedangkan MRI digunakan pada kasus yang indeterminate atau kasus-kasus mencurigakan lainnya. Berikut adalah rekomendasi dari ECOG, SOGC, dan Vigo juga menyampaikan hal yang serupa bahwa transvaginal ultrasound adalah first line imaging untuk menilai AUB sendiri. Kemudian histeroskopi dan sonohisteroskopi dapat digunakan untuk menilai lesi vokal, sedangkan MRI digunakan untuk kasus-kasus khusus atau kasus di mana kita tidak dapat mendapatkan akses lewat transvaginal. Kapan waktu yang terbaik kita mengevaluasi hiperplasi endometrium? Memang pada kasus postmenopausal kita dapat mengevaluasi kapan saja karena memang sudah tidak terpengaruh dari siklus haid. Namun pada pasien dengan premenopausal kita perlu pertimbangkan bahwa pasien masih mendapatkan siklus haid. Jadi waktu yang terbaik adalah pada fase awal dari LD proliferasi, yaitu hari ke-10 sampai ke-14 hari. Tidak dianjurkan kita menilai penebalan hiperplasi pada fase sekretory atau fase luteal karena memang secara fisiologis endometrium itu akan menebal bisa sampai 16 mm. Kemudian bagaimana sih cut-off-nya pada pasien premenopausal? Beberapa studi mencoba melaporkan seperti dari GetPop, dia menilai 111 pasien premenopausal, memberikan cut-off yang 8 mili
dengan indikatif predictive value mencapai 90,4%. Begitupun yang disampaikan oleh Ozdemir, dia menilai dari 144 premenopausal wanita yang dilakukan sampling. Di sini dia juga menyampaikan hal yang serupa bahwa cutoff yang terbaik adalah 8 mili dengan negatif predictive value mencapai 95,6%. Studi dari Menach juga melaporkan hal yang serupa dari 120 pasien. Patologi endometrium didapatkan ketika ketebalannya mencapai lebih dari 11 mili. Tidak ditemukan patologi pada tebal endometrium kurang dari 11 mili. Dan salah satu studi terbesar dari Jepang, multisentrik, yang melibatkan 849 pasien, dia memberikan batas-batas dari ketebalan endometrium yaitu 11,8 mili sampai 13,2 mili yang dinyatakan kasus yang perlu dipertimbangkan adanya suatu patologi. Dan dilaporkan juga tidak ditemukan kasus patologi pada tebal endometrium kurang dari 11 mili. Untuk postmenopausal sendiri, data Cochrane dari 35 studi yang melibatkan 6.302 pasien memberikan batasan yang jelas bahwa 4 kurang dari sama dengan 4 mili mempunyai sensitivitas dan spesifitas terbaik untuk kita mengeksklud suatu patologi atau endometrial cancer. Berikut adalah update dari ECOG juga pada Juli 2026. Bagaimana kita mengevaluasi postmenopausal bleeding yaitu dengan kombinasi dari transvaginal ultrasound dan endometrial tissue sampling. Dan di sini ECOG juga memberikan batasan yang jelas kapan kita bisa omit untuk tidak melakukan sampling jika terpenuhi 4 kategori ini, 4 kriteria ini yaitu pendarahannya adalah single episode, kemudian gambarannya adalah kurang dari 4 mili tebal endometrium, tidak ada faktor risiko, dan pasien mempunyai akses untuk melakukan follow-up rutin ke dokter. Bagaimana tadi untuk pasien asimptomatis, berikut adalah untuk pasien asimptomatis. Sering kita jumpai juga pasien penebalan endometrium namun tidak mengalami pendarahan pada kondisi postmenopausal. Di sini studi dari OCLC yang melibatkan 266 pasien. Studi ini menyampaikan bahwa patologi mulai ditemukan pada tebal endometrium lebih dari 16 mili. Begitupun dari studi dari Heflat, dia menyampaikan cut-off yang terbaik adalah lebih dari 11 mili dipertimbangkan sebagai suatu kondisi patologi dari endometrium pada wanita postmenopausal tanpa AUB. Studi terbesar juga dari Smith yang melibatkan 100.000 pasien. Di sini dia menyimpulkan cut-off yang terbaik adalah 11 mili, di mana biopsi harus dilakukan karena risiko keganasan mencapai 6,7%. Sedangkan jika didapatkan tebal endometrium kurang dari 11 mili, biopsi dapat tidak dilakukan karena risiko keganasan di sini disampaikan extremely low. Metode sampling, baik PIPL, DNC, dan hysteroscopy mempunyai beberapa keuntungan dan keterbatasan seperti kita ketahui bersama bahwa PIPL itu adalah office-based, cepat, mudah, dan mudah dilakukan. Namun kita dapat tidak kurang baik dilakukan pada lesi-lesi vokal. Begitu juga dengan DNC karena merupakan blind prosedur, sehingga kita dapat tidak terambil sampel pada lesi-lesi vokal. Untuk itu dapat dilakukan dengan hysteroscopy biopsi karena dapat dilakukan secara visualisasi secara langsung sehingga dapat dilakukan targeted biopsi. Namun seperti tidak semua rumah sakit mempunyai hysteroscopy biopsi karena tergantung dari biaya juga yang lebih mahal dibandingkan dengan metode PIPL atau DNC. Baik PIPL, DNC, dan hysteroscopy mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang baik untuk menilai suatu penebalan endometrium. Bagaimana pemilihannya? Kembali lagi bahwa pada saat kita melakukan ultrasound, jika didapatkan lesi diffuse, kita dapat memilih sampling dengan PIPL atau dengan DNC. Namun jika terdapat lesi vokal, sebaiknya kita memakai hysteroscopy untuk menghindari miss dari pengambilan sampel. Berikut adalah rekomendasi dari ECOG dan Vigo kapan kita melakukan endometrial biopsi.
baik ECOG maupun Vigo menyampaikan hal yang sama bahwa endometrial sampling itu dilakukan pada wanita lebih dari 45 tahun dengan AUB. Dapat dilakukan kurang dari 45 tahun jika didapatkan faktor risiko. Namun dari SOGC menyampaikan lebih mudah yaitu 40 tahun dengan AUB dan dapat dilakukan kurang dari 40 tahun tapi dengan faktor risiko. Berikut adalah salah satu metode juga dari IETA, International Endometrial Tumor Analysis, untuk kita menilai endometrium. Di sini beberapa kategori yang diperiksa yaitu ketebalan endometrium, ekogenesitas, adanya midline, endometrial midline, dan endometrial junction, dan color score. Di sini IETA memberikan cutoff lebih dari 6,5, kita dapat menjudge suatu lesi malignan. Golden standard adalah pemeriksaan patologi anatomi. Seandainya kita mendapatkan keganasan, biasanya dari divisi onkologi kita akan menilai kembali seberapa jauh invasi dari keganasan itu sendiri. Metode yang digunakan adalah metode Gordon dan Carlson. Di sini menggunakan ultrasound dengan potongan sagital. Perbedaannya adalah Gordon menilai dari invasi terluas dibandingkan dengan satu sisi myometrium. Sedangkan pada Carlson menggunakan keseluruhan invasi dibandingkan keseluruhan diameter anterior posterior dari uterus itu sendiri. Mengapa kita harus hati-hati terhadap resi atipikal sendiri? Karena kita tahu bersama bahwa resi atipikal umumnya ditemukan bersamaan dengan endometrial cancer diperkirakan mencapai 40%. Estimasi dari literatur pun menyampaikan hal yang serupa, yaitu ketika kita lakukan histerektomi pada kasus atipikal umumnya 20-40% disertai dengan endometrial cancer. Laporan dari Vetter pun menyampaikan hal yang serupa bahwa bahkan pada tebal endometrium lebih dari 2 cm, resiko keganasan mencapai 4 kali lipat dibandingkan lesi kurang dari 2 cm. Untuk tata laksana pada atipikal dibutuhkan kewaspadaan tingkat tinggi, diagnosis yang tepat, kita lakukan proaktif manajemen, dan khususnya pada pasien-pasien dengan risiko tinggi karena risiko keganasan dalam 20 tahun meningkat mencapai 27,5%. Ini berbeda dengan lesi non-atipikal di mana risiko keganasan dikatakan kurang dari 5%. Untuk tata laksana sendiri dari lesi tidak non-atipi, secara objektif kita menentukan faktor resikonya, mencegah jangan sampai menjadi suatu lesi atipia atau karsinoma. Tata laksana berdasarkan karakteristik individu dan tujuan akhir itu reproductive goals-nya. Karena resiko keganasannya sangat rendah, untuk itu untuk lesi non ATP, konservatif management dikatakan sebagai pendekatan yang paling sering digunakan. Modifikasi faktor resiko harus ditata laksana. Lifestyle treatment suatu hal yang krusial seperti mengontrol berat badan, olahraga, exercise. Tata laksana faktor konkomitan seperti perbaikan diabetes dan hipertensi. Berikut adalah salah satu laporan dari Gynecology Oncology Report Systematic Review bagaimana pencegahan dari endometrial cancer. Di sini ada 3 intervensi yang diberikan, salah satunya yaitu physical activity, pemberian oral progesteron, baik oral maupun LNG IUS, kemudian bariatric surgery. Di sini intervensi yang diberikan dapat mempengaruhi tisu biomarker yaitu KI67 dan reseptor IR sendiri, di mana kita tahu bersama bahwa KI67 adalah suatu marker proliferasi sel dan IR reseptor adalah marker stimulasi estrogen. Intervensi yang diberikan di sini mampu menurunkan ekspresi estrogen, kemudian dapat menginduksi apoptosis dan meningkatkan diferensiasi dari endometrium. Begitupun pada biomarker sirkulasi bahwa physical activity, pemberian progesteron dan bariatric surgery di sini mampu memperbaiki marker dari adiposity, marker dari resisten insulin dan marker dari fungsi reproduktif itu sendiri. Di mana peningkatan adiponektin dan penurunan leptin sendiri di sini akan mampu berperan sebagai antiinflamasi, antiproliferasi, dapat meninduksi apoptosis. Dan tentunya akan terjadi perbaikan dari insulin dan glukosa itu sendiri yang akan memperbaiki dari fungsi reproduksi, khususnya di sini
LH yang memproduksi progesteron sebagai faktor oposisi dari estrogen. Bagaimana tata laksananya pada wanita premenopause? Pilihan pertama adalah ING iOS. Kemudian untuk second choice-nya dapat dilakukan dengan progesteron oral. Pada wanita postmenopausal yang tidak mempertahankan fungsi reproduksi dapat dilakukan histerektomi. Pemantauan dapat dilakukan dengan histeroskopi setiap 6 bulan. Namun jika terdapat faktor resiko dapat dipersingkat yaitu 3 bulan. Jika didapatkan negatif biopsi pada histeroskopi, dapat dilakukan stop follow up. Namun jika ada faktor risiko, follow up dapat dilakukan sampai 1 tahun. Jika dia persisten, kita dapat melanjutkan dengan hormonal selama 6 bulan, kemudian dilakukan surveillance lagi dengan histeroskopi. Namun jika terjadi progresi ke atipikal atau suatu endometrioid cancer, maka tata laksana terpilih adalah total hysterectomy. Berikut rekomendasi dari SCOG, SOGC, dan ECOG. Kita lihat sama bahwa first line adalah menggunakan LNG IUS, second line dengan progesteron oral. Regimen yang digunakan adalah medroxyprogesteron 10-20 mg per hari dan norethistron 10-15 mg per hari. Untuk total laksana surgikal bukan menjadi pilihan utama pada kasus-kasus premenopause, namun jika seandainya terpilih adalah surgikal yang tidak mempertahankan fungsi reproduksi, maka pendekatannya adalah yang terbaik adalah dengan minimal invasive surgery. Kemudian pada kasus postmenopausal ditawarkan dengan BSO, dan pada kasus premenopause ditawarkan dengan salpingectomy bilateral sebagai bentuk pencegahan dari varian cancer. Selanjutnya untuk tata laksana lesi endometrial hiperplasia dengan ATP akan dibawakan oleh guru saya, Dr. Anggia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Christian. Siapa silakan Dokter Anggi. Terima kasih Prof. Herman. Izin share screen. Apakah sudah tampak Prof. Herman? Ya, Baik, jadi meneruskan tadi yang sudah disampaikan secara komprehensif oleh Dokter Christian, saya masuk pada tata laksana hiperplasia endometrium atipikal. Ini adalah outline yang akan disampaikan. Kita langsung saja. Tadi sudah disebutkan ya klasifikasi untuk endometrial hiperplasia itu saat ini yang mulai 2014 sampai yang 2020 terbagi menjadi 2 adalah tanpa atipia dengan atipia. Apa yang membedakan adalah tentu saja risiko untuk terjadinya keganasan. Kalau kita lihat apabila tidak ditata laksana dengan baik, maka dalam 10 sampai 20 tahun ke depan untuk yang non atipia risikonya adalah 1%, kurang dari 1%, bahkan ada yang bilang 1-5%. Sementara kalau yang atipikal hyperplasia, risiko chance untuk berubah menjadi keganasannya bahkan sampai sekitar 59%. Ini sangat tinggi sekali dengan RR 14-45. Oleh karena itu, tata laksana pada hiperplasia atipik itu adalah sejatinya sama dengan tata laksana pada endometrial cancer karena terkadang bahkan dengan frozen section saja, seorang dokter PA kesulitan untuk menentukan apakah ini hiperplasia atipik atau adenokarsinoma endometrioid well differentiated. Oleh karena itu, manajemen daripada endometrial hiperplasia yang atipikal itu adalah definitif total histerektomi dengan atau tanpa bilateral ovarektomi ya, tergantung daripada faktor memulai dengan MAS yaitu pada pasien dengan hiperplasia atipik. Nggak ada tadi benefitnya kita melakukan frozen sections karena memang terkadang tidak bisa memang dokter PA untuk menentukan apakah ini hiperplasia atipik ataupun dia adenokarsinoma endometrioid well differentiated. Cuma kalau sudah postmenopausal tentu saja kita akan melakukan histerektominya dengan bilateral stuffing ovarectomy.
Ablasi tidak disarankan, tapi nanti kita lihat datanya apakah masih ada tempatnya pada pasien-pasien yang masih ingin kita lakukan konservatif. Jadi kalau kita lihat pada atipikal hiperplasia, karena chance untuk keganasannya sangat tinggi, sampai 59%, maka memang tata laksananya adalah definitif total histerektomi dengan atau tanpa bilateral ovarektomi. Mohon maaf, Prof, tadi hilang ya kayaknya. Sinyalnya Iya jelek. dok, slide-nya hilang dok. Ini udah kelihatan lagi ya. Izin, jadi kalau pada yang fertility sparing, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut syarat dan ketentuan berlaku hampir sama dengan syarat ketentuan bagaimana kita melakukan konservatif pada keganasan endometrium, yaitu pasien usia di bawah 40 tahun, sudah menikah, pengen punya anak memang ya gitu ya. Jadi syaratnya ini sangat cukup ketat mendekati endometrial cancer, nanti akan kita lihat. Maka pengambilan biopsinya adalah per 3 bulan. Kalau tadi kan yang non atipik per 6 bulan ya, ini per Iya. 3 bulan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan perubahan dari yang tidak normal, hiperplasia atipik, untuk menjadi normal memang dibutuhkan waktu 10 sampai 12 minggu. Oleh karena itu memang biopsi kita lakukan per 3 bulan. Kemudian nanti setelah 2 kali negatif, baru pasien bisa kita lakukan untuk program kehamilan dengan IVF ya. Jadi kalau dia tidak respon, nanti kita lihat bagaimana. Kalau tidak respon, maka pilihannya adalah definitif lebih baik, yaitu histerektomi. Dan kalau kita lihat dari AKOK sendiri, tadi dari BSCI ya, kalau dari AKOK sendiri, manajemen untuk endometrial intraepithelial neoplasia atau atypical endometrial hyperplasia memang definitif, yaitu histerektomi ya. Jadi pada kasus AIDS atau atypical memang pertama kali kita akan memajukannya adalah menawarkan pada pasien dan keluarga adalah definitif. Pada usia muda pun tetap definitif dulu akan kita tawarkan. Kalau nanti kemudian menolak, maka dia akan tahu bahwa dia akan keluar dari guidelines yang ditentukan. Nah, kemudian kalau pasiennya dengan menginginkan konservatif, tentu saja tadi syarat dan ketentuan berlaku, maka kita akan memakai progestin yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Di mana follow up-nya itu adalah tentu saja tergantung daripada respon. Jika responnya baik, maka kita akan melakukan biopsi per 3 bulan, 2 kali negatif, pasien bisa kita teruskan untuk program kehamilan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi memang apapun itu, walaupun pasien udah muda, dengan kita rencana untuk konservatif, memang pertama penawarannya adalah definitif sebelum kita menawarkan konservatif. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menginginkan untuk melakukan fertility sparing pada pasien-pasien yang memang pada usia muda di bawah 40 tahun sudah menikah dan ingin memiliki anak. Tentu saja kalau kita lihat kalau yang non atipik adalah dengan LNGIUS karena dia memang dibandingkan dengan oral progestin dia akan lebih superior untuk bukan kejadian kansernya tapi untuk terjadinya resiko untuk histerektominya. Jadi dia dan kemudian dia dengan slow release maka bisa dipertahankan 5 tahun kalau memang pasiennya tidak ingin hamil. Pada pasien dengan fertility sparing pada hiperplasia atipik tentu saja sama, tapi nanti akan kita lihat dosisnya yang berbeda. Perlu dipastikan juga bahwa memang pada waktu penegakan diagnosis apakah kita memang mengambil jaringan yang tepat ya gitu ya. Jadi kadang pada terutama pada pasien-pasien dengan perimenopause peredaran uterus abnormal dia masih mendapatkan fase proliferasi dan sekresi dari siklus normalnya karena tidak semua pada pasien-pasien dengan faktor risiko seperti obesitas ataupun PCOS semuanya mengalami siklus anovulasi. Nah, ini kita lihat bahwa memang kalau dosisnya yang kita sarankan kalau tadi kan continuous ya, continuousnya adalah 10 sampai 20 miligram
Ya, sementara kalau yang hiperplasia yang atipik ini kalau kita pakai MPA itu dosisnya adalah sekitar 100, sementara kalau misalkan yang magistral excited kita berikannya adalah 160 gitu ya. Dan di sini memang disarankan assessnya adalah dengan memakai hysteroscopy guiding biopsy. Sebenarnya imaging kurang membantu juga untuk hiperplasia atipik, advanced imaging. CT scan sangat sulit sekali untuk menilai kelainan di dalam rahim ya, bahkan dia tidak bisa membedakan antara fibroid dengan myometrium yang normal. Pada MRI juga pada yang well differentiated adenocarcinoma endometrium yang vokal saja masih suka miss untuk penegakan diagnosisnya. Oleh karena itu tidak menjadi suatu kewajiban kita mau melakukan secara rutin advance imaging untuk penegakan diagnosis daripada hiperplasia atipik. Bagi pasien-pasien yang tentu saja secara fertilitas dan ininya tetap usia dan fertilitas, maka histerektomi dengan atau tanpa bilateral ovarektomi menjadi pilihan yang kita inginkan. Nah, ini yang jelas tadi kriterianya hampir sama dengan endometrial cancer, usia di bawah 40 tahun, pasien memang dengan infertilitas. Ya tentu saja tidak ada myometrial invasion ya pada pasien dengan hiperplasia, dan biasanya memang karena dia adalah dependent hormonal maka PR dan IR-nya adalah positif. Memang di sini yang menentukan adalah progesteron reseptornya untuk menunjukkan keberhasilan daripada respon terapi progestin yang akan kita pakai. Dan yakin memang bahwa yang kita ambil biopsinya terkadang karena pada pasien ini tidak langsung hiperplasia atipik, jadi ada fase normalnya, ada hiperplasia atipik, ada endometrioid adenocarcinoma. Jadi hati-hati ketika kita melakukan penegakan diagnosis, apakah kita memang mengambil sampling yang tepat. Jadi dosisnya adalah sekitar 100 mg untuk MPA, MA-nya adalah 160, dan bisa dikombinasikan dengan LNG. Nanti kita akan lihat bagaimana apakah MPA alone, progestin alone dibandingkan dengan kombinasi LNG akan lebih baik. Dan pada pasien-pasien yang tidak bisa diberikan progestin, maka bisa kita berikan pilihannya itu dengan pemakaian LNG dengan genera analog. Assessment tadi ya should be done within 6 months dengan 2 kali biopsi tiap 3 bulan. Kalau tidak respon maka tata laksana definitif yang kita inginkan. Kalau komplit respon 2 kali biopsi negatif langsung disarankan untuk program terapi kehamilan. Surveillance, remission sama recurrence-nya kalau kita lihat bahwa memang ini tadi ya sudah ya bahwa pasien begitu 2 kali dulu saya menunggu sampai 1 tahun, kalau sekarang enggak katanya, karena begitu dia kembali dia akan recurse ya hampir. Nanti kita lihat berapa recurrence-nya, tentu saja hampir sama dengan endometrial cancer tapi lebih sedikit ya. Kita harus menyarankan memang untuk segera melakukan program untuk kehamilan ya. Dan tetap maintenance LNG IUD-nya sampai program kehamilannya siap untuk dilaksanakan. Dan angka rekarensinya cukup tinggi ya, 40% ini hampir sama kayak endometrial cancer ya. Dan kita bilang 26-40% ya. Oleh karena itu memang kenapa harus memakai program kehamilan berbantu, karena memang kita harus kejar-kejaran antara dia progres, dia recurrence, dia progres menjadi suatu keganasan dengan kehamilannya sendiri. Fertility sparing dengan ablasi sebenarnya tata laksananya sebenarnya bukan ablasinya, ablasi hanya bisa untuk tata laksana pada adalah sebenarnya tata laksananya adalah progestinnya. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan reseksi itu lebih pada ke arah pada hiperplasia atipik ya, adalah untuk mengambil massa yang besar supaya kerja progestinnya lebih efektif gitu ya. Tapi kalau pada hiperplasia non atipik masih ada tempatnya kita hanya melakukan reseksi endometrium. Kalau kita lihat secara data gitu ya, tadi kan ada yang mengatakan bahwa ablasi tidak disarankan, ada resiko untuk terjadinya perlengketan dan segala macamnya. Tapi dari data mengatakan bahwa kombinasi antara reseksi dengan progestin akan mencapai complete remission yang lebih tinggi untuk mempertahankan fertility preserving treatmentnya. Jadi keberhasilannya akan lebih tinggi.
Nah, ini kalau kita lihat, jadi memang pasien-pasien, jadi kalau dengan histeroskopi itu satu untuk penegakan diagnosis, kemudian kita juga bisa terapi juga, tapi kalau yang pada atipik hanya kita sarankan dengan TCRA ya, tidak kita menyarankan untuk yang secondary ablations itu tidak. Dan juga untuk melakukan follow up gitu ya. Jadi dan dikatakan dengan kombinasi ini dia akan lebih baik, terutama pada pasien dengan endometrial cancer. Nah, karena evidence-nya kalau kita lihat sebenarnya hampir sama selalu kalau kita bicara tentang hiperplasia atipik dia pasti dengan early stage daripada endometrial cancer, endometrioid adenocarcinoma. Nah, kalau kita lihat memang kalau kombinasi antara penggunaan dengan LNGIUS dengan MPA itu dibandingkan MPA alone dia akan memiliki higher effective rate, higher pregnancy rate dan lower side effect. Jadi inilah yang sekarang kita pakai gitu ya dibandingkan hanya progestin alone. Kemudian kalau kita lihat onkologi dan fertility sparingnya bahwa pada pasien ini sebenarnya responnya cukup bagus ya 90% tuh had complete disease remissions. Uh, dan yang menentukan itu adalah memang dalam 6 bulan pertama itu. Jadi kalau memang dalam 6 bulan pertama dia tidak respon, maka pada terapi yang berikutnya tentu saja kita tidak bisa mengharapkan complete response sebaik pada 6 bulan pertama. Dan another lagi yang mungkin menjadi problem adalah metabolic disease yaitu obesitas di mana BMI di atas 30 tahun. Sebenarnya untuk membuat complete responnya tidak masalah, tapi nanti membuat hamilnya akan menjadi lebih masalah gitu ya. Dan angka konsepnya juga cukup tinggi 60%. Dengan average time to conceive-nya 7,4 bulan. Kalau kita bandingkan dengan hysteroscopy resection plus progestin dibandingkan dengan progestin alone, kita lihat bahwa memang untuk high complete responnya dan reproductive outcome-nya lebih baik kalau kita melakukan kombinasi dibandingkan hanya progestin alone. Dan dari semua modalitas, kalau regulation rate-nya cukup baik, ini ada meta-analysis ya, endometrial cancer 76-20%, sementara atypical hyperplasia sedikit lebih baik, 85% dengan angka relapse-nya itu up to 26% pada atypical hyperplasia, sementara endometrial cancer 40,6%, jadi cukup tinggi. Oleh karena itu memang kita sarankan ketika paritasnya sudah komplit, maka tata laksana definitif harus ditegakkan. Artinya kita harus mengangkat uterusnya. Kemudian live birth-nya ini hampir sama ya antara atypical hyperplasia dengan endometrial carcinoma differentiated terbatas di endometrium sekitar 26-28%. Kemudian bagaimana peranan daripada GnRH sendiri? Sebenarnya belum ada penelitian yang sifatnya RCT ya. Cuman pada pasien-pasien ini ada suatu paper yang pada pasien-pasien yang tidak bisa kita berikan progestin, high dose progestin gitu ya. Itu dikatakan kita dapat memberikan GnRH dengan kombinasi LNG ya. Itu bisa kita berikan dan dikatakan onkologi outcomes-nya untuk complete remission, recurrency sama reproductive outcome-nya lebih baik dibandingkan dengan yang MPA alone. Maka sebagai konklusi, jadi karena memang risiko keganasannya cukup tinggi, hampir sampai 60%, maka tata laksana hiperplasia atipi hampir sama, yaitu definitif, yaitu hysterektomi dengan atau tanpa bilateral ovektomi tergantung daripada faktor risiko. Fertility sparing, syarat dan ketentuan berlaku, yaitu progression plus hysteroscopy resection mungkin merupakan memberikan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan hanya progestin alone dan kombinasi pada yang masanya tidak terlalu besar, ini pada masa yang besar, kemudian kalau yang masanya tidak terlalu besar, maka LNGIUS plus MPA akan lebih efektif daripada MPA alone. Kemudian pemberian general analog dengan kombinasi dengan LNG-IUD memberikan prognosis yang lebih baik untuk onkologi outcome dan fertility outcome-nya dibanding pada pasien-pasien yang tidak bisa diberikan progestin dibandingkan dengan pemberian progestin alone. Mungkin itu saja Prof. Herman yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan pada Prof. Herman. Terima kasih. Baik, terima kasih pada para narasumber. Para sejawat saya kira sudah lengkap tadi ya
penjelasan atau pencerahan tentang hiperplasia endometrium from A to Z. Barangkali masih ada yang ingin bertanya, silakan isi di kolom Q&A. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan. Dr. Mahida, barangkali ada yang sudah masuk pertanyaan? Belum ada, Prof. Belum ada. Belum ada, Prof. Tadi ada disinggung ya, yang jadi tugas kita sore ini tentang AIN tadi, endometrial intraepithelial neoplasia. Sebetulnya apa sih bedanya dengan atypical yang biasa eh, kita bicarakan tuh? Mungkin Dokter Christian mau menjelaskan? Eh, izin Prof, mungkin dari klasifikasi aja dari AIN menyebutnya sebagai suatu istilahnya AIN, tapi dari WHO lebih penyebutannya yaitu hiperplasia endometrium atipik, Prof. Jadi tidak ada beda yang bermakna ya antara kedua Iya, Prof, izin. program tadi ya. Iya. Baik. Kita tunggu pertanyaan dari para peserta. Silakan ya. Waktu kita tinggal sekitar 4 menit lagi ya, 4 menit lagi. Dokter lagi ingin ada yang tambahkan barangkali sebelum kita tutup? Satu tadi lupa saya sampaikan, kalau kita membandingkan antara MPA dengan MA, dikatakan dia untuk recurrency rate-nya itu lebih baik dengan penggunaan MPA ya Prof. Cuman MPA kita dosis tinggi itu kita nggak ada ya Prof ya. Kita ada 100 miligram, itu cuman ada kalau nggak salah di RSK di Darmais ya. Dulu ada Verapet 500, tapi sekarang nggak ada. Kalau kita minum 10-10 itu uh, banyak sekali dosisnya Banyak. yang Menarik dibutuhkan ya. gitu ya. Ya. Iya, Menarik. jadi kita lebih sering memang memakai sekarang adalah Megestrol Acetate Prof gitu ya, baik yang sirup maupun yang tablet Siap. ya. Oke. Tentang peran ini nih, Dokter Anggi, Anda kan ahli histoskopi. Seberapa eh, pentingnya sih pemeriksaan histoskopi pada kasus-kasus atypical Ah, hyperplasia baik, ini? Prof. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah penegakan diagnosis, Prof. Jadi kalau kita mau tahu bahwa apa sih golden standard untuk menentukan apakah dia hiperplasia non-atipik, atipik, ataupun endometrial adenokarsinoma, tentu saja histo-PA. Cuma memang golden standard untuk mengevaluasi kafomuteri adalah dengan histeroskopi, Prof. Jadi sekarang ini, Prof, dengan histeroskopi kita melihat bahwa data dari kanker registrasi kita, endometrial cancer kita itu populasinya usianya lebih muda dibandingkan usia populasi internasional, Prof. Jadi sekarang kami bisa menemukan hiperplasia atipik atau endometrial cancer usia 22, 28, 30, 33, Prof gitu ya. Jadi memang eh, tentu saja problemnya adalah infertilitas dan dua faktor resiko tadi sudah disebutkan sama Dr. Christian, yaitu obesitas dengan PCOS, Prof. Jadi memang perubahan pola hidup, orang makin tidak bergerak, terus Gojek ya, Prof. Makin sering kita melihatnya, jadi sekarang menjadi lebih sering. Nah, ini yang harus menjadi hati-hati, Prof, karena memang terutama buat dokter-dokter obgyn onkologi untuk penegakan diagnosis mereka agak sedikit neglected kalau ataupun ketika harus melakukan DNC gitu ya, Prof ya, pada pasien-pasien nona. Nah, dengan histeroskop ini memudahkan sebenarnya, Prof, karena kita memakaikan alatnya kecil ya 4,5 untuk menentukan atau mengambil jaringan yang tepat. Karena pada vokal lesi itu, Prof, dia terutama pada pasien perimenopause yang usia muda itu masih ada yang endometrium normalnya, ada yang hiperplasia atipik, baru kemudian ada vokal lesi yang mungkin karsinoma. Jadi what you see is what you get. Dan tadi peranannya satu diagnostik. Kedua, kalau kita memakai LNG, Prof, untuk evaluasi follow up-nya, untuk mengambil biopsi, karena kan harus kalau yang atipik kan tiap 3 bulan ya, Prof ya. Ya. Itu kita nggak perlu mengeluarkan mirenanya, kita bisa menegakkan diagnosis, mengambil biopsi untuk proof dengan mudah.
Terus ketiga tentu saja sebagai terapi ya Prof, tapi lebih ke arah pada yang masanya besar ya Prof. Kalau yang atipik ya Prof. Jadi cuman kalau kita mau melakukan memang sebenarnya paling bagus sih kita menemukan vokal lesi yang tidak diffuse ya Prof ya. Kalau yang diffuse untuk membuat dia negatif tuh sebenarnya mudah 3 bulan itu, apalagi kalau makin gemuk ya biasanya itu progesteron reseptornya mungkin ya estrogen reseptornya positif itu makin mudah sebenarnya untuk menterapi. Tapi membuat hamilnya itu yang lebih susah. Sementara yang tidak obesitas, nah itu kalau progesteron reseptornya rendah itu di tata laksana menjadi lebih sulit. Jadi kayak ada 2 sisi gitu, Prof. Jadi histeroskopi ini lebih ke arah diagnostik, terapeutik, sama follow up untuk pada pasien-pasien ini sebelum pada pasien yang fertilitas ya, Prof. Kalau yang follow up sama ininya. Begitu, Prof. Baik, makasih Dr. Anggi. Dr. Christian, sudah cukup? Cukup, cukup, Prof. Baik, baik. Baik, Pak ya, saudara sekalian, saya kira kita sudah sampai pada akhir pertemuan kita pada sore hari ini, pada ASHOGI yang ke-225. Terima kasih dan siap-siap untuk mengikuti tes ya, yang diadakan oleh panitia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Dr. Mahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Herman, Dr. Trisia, dan Dr. Christian. Dari semoga ilmu yang dibagikan pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum acara kami tutup, kami ingatkan sekali lagi untuk mengikuti acara INASMID 2026 di akhir tahun pada tanggal 6 hingga 8 November 2026 di Kota Malang, Jawa Timur. Ada workshop dan simposium yang menarik yang bisa kita ikutin. Bagi peserta yang tertinggal pada sore hari ini, bisa mengakses di YouTube beserta dengan seri-seri sebelumnya. Dan jangan lupa para peserta dapat mengerjakan pelataran sehat sampai batas hari Jumat. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di seri-seri selanjutnya. Izin saya tutup, Prof. Dokter. Terima Terima kasih, kasih. Dr. Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima wabarakatuh. kasih, Prof. Dr. Anggi, terima kasih, Dok. Terima kasih, Prof. Dokter. Terima kasih. Terima kasih.